Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Israhayu. Video ini saya kerjakan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teknik Pascapanen Tanaman Pangan yang menjadi dosen pengasuh, yaitu Bapak Bambang Soekarno Putra STP. Yang pertama, gambaran umum gandum. Gandum merupakan komoditas penting untuk mendukung pengembangan diversifikasi pangan. Gandum merupakan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia. Data dari APBIDO menunjukkan bahwa pada tahun 2010, impor gandum Indonesia mencapai 4,5 juta ton. Permintaan gandum saat ini sebagai bahan pangan terus meningkat. Keberhasilan pengembangan produksi gandum perlu diikuti dengan penanganan pascapanen yang baik, agar dapat menghasilkan gandum yang berkualitas sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan. Keunggulan gandum. Adapun keunggulan gandum adalah sebagai berikut. 1. Biaya pemuka relatif sedikit. 2. Dapat meneruskan siklus hama pada tanaman kentang. 3. Pemeliharaan tidak seintensif padi. 4. Hama pun tidak ada karena ada yang perisai atau duri pada gabah. 5. Proses pascapanen lebih mudah. B. Manfaat gandum. Adapun manfaat gandum adalah sebagai berikut. 1. Makanan ringan, roti, mie, biskuit, puding, es krim, makaroni, kue. 2. Bahan pakan ternak sebagai gabah, dedak, bungkil. 3. Industri dalam pembuatan kerajinan, hiasan, lem dan pembuatan jadi jenis gandum. Dari bentuk fisiknya, gandum dapat diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu gandum keras dan gandum lunak. Gandum keras kandungan proteinnya lebih tinggi dari gandum lunak. Keduanya dibedakan dari kandungan proteinnya. Dihasilkan dua jenis tepung dari proses penggilingan gandum, yaitu tepung terigu dan tepung gandum utuh. Tepung terigu merupakan hasil penggilingan biji gandum bagian paling dalam, sedangkan tepung gandum utuh terbuat dari penggilingan biji gandum utuh. Yang kedua, permasalahan gandum. Daerah bersuaian dalam provinsi untuk penanaman gandum biasanya terdapat di dataran tinggi, pada elevasi lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Pengembangan gandum di daerah dingin semacam itu sering menghadapi kendala, terutama dalam hal persaingan penggunaan lahan dengan tanaman hortikultural. Selain itu, hambatan juga muncul karena sebagian besar petani belum mengenal budidaya gandum, serta belum ada jaminan pasar. Saat ini, teknologi pengolahan gandum lokal yang ada di petani sangat minim dan sederhana sehingga tidak menghasilkan padu yang optimal, karena tepung yang dihasilkan masih berupa tepung terigu yang meletakkan seluruh bagian biji gandum. Ketiga, tahapan kegiatan panen dan pascapanen gandum. Pemanenan. Pemanenan merupakan proses pemotongan batang gandum. Pemanenan gandum dapat dilakukan dengan menggunakan sabit atau mesin pemanen gandum. Gandum yang siap panen apabila tanaman telah berumur lebih kurang 90 untuk dataran rendah, berumur lebih kurang 107 hari untuk dataran menengah, dan lebih kurang 112 hari untuk dataran tinggi. Sedangkan ciri-ciri tanaman siap panen sebagai berikut. Yang pertama, sekam yang memiliki biji gandum telah mengering. Jika biji gandum dikit sudah terasa keras. B. Pasca panen. Penanganan pasca panen gandum merupakan kegiatan sejak gandum dipanen sampai dengan menghasilkan produk antara yang siap dipasarkan. Adapun tujuan dari penanganan panen pasca panen gandum adalah: yang pertama, menekan tingkat kehilangan hasil karena susut, tercecer, rusak, dan sebagainya. Yang kedua, menghasilkan gandum yang berkualitas sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan. Adapun penanganan pasca panen gandum mencakup: yang pertama, perontokan. Perontokan merupakan proses pemisahan gandum dari malaya. Yang kedua, pembersihan. Pembersihan merupakan proses pemisahan gandum dari kotoran atau benda asing lainnya. Pembersihan dapat dilakukan dengan cara ditampi, diayak, blower manual, dan alat pembersih dengan tenaga motor. Yang ketiga, pengeringan. Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air gandum sampai nilai tertentu, sehingga siap diolah atau digiling atau aman untuk disimpan dalam waktu yang aman. Pengeringan gandum dapat dilakukan dengan penjemuran atau menggunakan mesin pengering. Keuntungan penggunaan mesin pengering yaitu efisien, tidak tergantung cuaca, dan kualitas hasil pengeringan lebih baik. Yang keempat, penggilingan. Penggilingan merupakan proses pengecilan ukuran menjadi bagian lebih halus. Penggilingan gandum dapat dilakukan dengan alat penggiling yaitu hammer mill, artificial mill, dan roller mill. Hammer mill menghasilkan ukuran dengan pukulan gigi penggiling. Artificial mill menghasilkan ukuran dengan tekanan dan gesekan, sedangkan roller mill menghasilkan ukuran dengan tekanan dan gesekan. Yang kelima, penyusuhan. Adapun kegiatan penyusuhan meliputi: A. Menentukan pemanenan. B. Teknologi penyusuhan dengan teknologi existing di tingkat petani. C. Teknologi penyusuhan di RMU komersial yang mengadopsi sistem abrasif.
D. Hasil pengasuhan gandum dan MU komersial. E. Penyempurnaan proses abrasif di instalasi. F. Uji coba peredaman gandum dengan ozonisasi dan azam asbab. 6. Penyimpanan. Penyimpanan merupakan proses untuk mempertahankan bahan atau hasil produksi agar tetap dalam keadaan baik dalam jangka waktu tertentu. Penyimpanan gandum dapat dilakukan dengan sistem curah atau menggunakan kemasan seperti karton plastik dan lain-lain. C. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan pasca panen. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan pasca panen antara lain: yang pertama, lokasi bangunan tempat penanganan pasca panen. Yang kedua, bangunan untuk penanganan pasca panen. Yang ketiga, alat dan mesin pasca panen. Yang keempat, wadah dan pembungkus. Dan yang terakhir, tenaga kerja.